Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Widya dari Universitas Buana Perjuangan, program studi manajemen. Saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya pada perusahaan PT Minda ASEAN Otomotif. Saya mengambil judul Implementasi Budaya Kaizen dalam Budaya Kerja Karyawan PT Minda ASEAN Otomotif. Alasan saya mengambil judul Implementasi Budaya Kaizen dalam Budaya Kerja Karyawan PT Minda ASEAN Otomotif yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi proses berkaizen pada perusahaan PT Minda ASEAN Otomotif. Selanjutnya ada sejarah perusahaan. PT Minda ASEAN Otomotif adalah salah satu perusahaan yang berada di bawah Minda Group yang bergerak di bidang spare part otomotif untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. PT Minda ASEAN Otomotif ini didirikan pada 24 Oktober 2004 yang berlokasi di Jalan Permata Raya, Lot CA, kawasan industri KIC, Sukaluyu, Truk Jambe, Karawang. Produk yang dihasilkan oleh PT Minda ASEAN Otomotif ini adalah handlebar switch, ada power socket, ada modular switch, ada neutral switch, ada brake switch. Selanjutnya ada grand theory. Manajemen sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perusahaan, di samping faktor yang lain seperti modal. Oleh karena itu, SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisien organisasi. Berikut ada pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Gary Dessler 2008, manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan, dan untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, untuk hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Nah, menurut Hani Handoko mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan organisasi atau perusahaan. Nah, selanjutnya ada menurut Bond dan Kurz mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah fungsi untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Selanjutnya ada menurut Anwar Prabu Mangkunegara. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, perintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Berdasarkan pengertian di atas, manajemen sumber daya manusia dapat disimpulkan bahwa pengertiannya manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia agar melakukan prestasi kerja untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada middle theory yang berhubungan dengan Kaizen. Kaizen dapat meningkatkan kontribusi yang produktif dari karyawan kepada organisasi melalui tanggung jawab strategis, etis, dan sosial untuk menuntun proses pembelajaran dan praktik manajemen SDM dalam organisasi serta menggambarkan usaha-usaha yang berhubungan dengan SDM dari manajer, pelaksana, dan menunjukkan bagaimana profesionalisme karyawan mendukung usaha tersebut. Nah, berikut ada pengertian Kaizen dari beberapa sumber. Kaizen adalah sebuah konsep dan filsafat yang berasal dari Jepang yang mencakup sikap, cara berpikir, dan cara berperilaku. Sebagai konsep manajemen, Kaizen berarti perbaikan yang terus-menerus. Nah, selanjutnya ada Kaizen merupakan istilah di Jepang yang secara harapsiah berarti perbaikan atau improvement, meski seringkali diterjemahkan sebagai continuous improvement. Kaizen mendorong setiap pihak untuk melakukan perbaikan secara rutin dan terus-menerus. Berdasarkan pengertian Kaizen yang dapat kita simpulkan, yaitu Kaizen merupakan penyempurnaan kesinambungan yang melihatkan setiap orang dalam organisasi. Orang-orang dalam organisasi yang terlibat dalam Kaizen mencakup manajemen puncak, manajemen operasional, dan para karyawan. Selanjutnya ada rank teori.
Pentingnya Kaizen di sebuah perusahaan, yang pertama untuk meningkatkan PQCDSM. Yang pertama ada P. P itu productivity. Productivity itu adalah efisien produk. Yang kedua ada quality. Quality itu merupakan mutu produk. Yang ketiga ada C. C itu ada cost. Cost itu merupakan biaya. Yang keempat ada D. D itu delivery. Delivery merupakan pengiriman produk. Yang kelima ada safety. Safety itu merupakan keamanan. Yang keenam ada moral. Moral itu sama dengan mental atau niat. Yang kedua ada Kaizen sebagai fondasi atau dasar untuk mencapai profit. Selanjutnya ada tujuan dan metode. Tujuan saya yaitu untuk mengetahui bagaimana proses implementasi Kaizen dalam perusahaan PT Minda SN Otomotif. Untuk metodenya saya mengambil metode wawancara untuk mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada sumbernya. Selanjutnya ada tugas-tugas yang dilakukan pada saat kerja praktek. Yang pertama saya ada perkenalan dan training dasar pada PT Minda ASEAN Otomotif. Yang kedua ada pengenalan dokumen rekrutmen. Yang ketiga adalah pengecekan dokumen summary. Yang keempat ada pengecekan dokumen summary kuesioner. Yang kelima ada pengecekan dokumen summary kuesioner. Yang keenam ada memasukkan daftar induk dokumen. Selanjutnya ada pelaksanaan KP-nya. Pertama ada uraian pelaksanaan kerja praktek itu. Saya dapat memahami bagaimana karyawan melakukan Kaizen. Tugas utama saya yaitu training calon karyawan. Yang tugas pendukung saya yaitu perkenalan, menginput absensi dari karyawan. Selanjutnya adalah ada permasalahan dan solusi. Permasalahannya yaitu untuk menerapkan Kaizen pada PT Minda ASEAN Otomotif. Kendala atau permasalahan yang dihadapi perusahaan yaitu berasal dari karyawan sendiri, karena masih ada beberapa karyawan yang sering tidak melakukan Kaizen dalam mengisi form Kaizen secara terus-menerus. Bahkan terkadang masih ada karyawan yang mengisi form Kaizen namun tidak melakukan tindakan atau tidak diterapkan Kaizen tersebut. Nah, solusinya yaitu PT Minda ASEAN Otomotif itu seharusnya grup manajemennya melakukan pendataan dan apresiasi untuk yang sudah melakukan Kaizen agar karyawan dapat memenuhi peraturan dan standarisasi Kaizen yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dalam melakukan penerapan budaya kerja Kaizen, PT Minda ASEAN Otomotif mengharapkan agar meningkatkan PDKCDSM yaitu efisien produk, mutu, biaya, pengiriman produk, keamanan, serta mental, dan juga Kaizen sebagai fondasi atau dasar untuk mencapai peningkatan profit perusahaan. Profit yang dimaksud yaitu quality, cost, delivery. Saran Kaizen pada PT Minda ASEAN Otomotif yaitu quality, mutu produk harus sebaik atau setinggi mungkin. Cost atau biaya yang dikeluarkan harus serendah mungkin. Delivery yaitu pengiriman secepat yang diinginkan oleh pelanggan. QCD bergabung pada 4 elemen produksi yaitu sumber daya manusia, ada mesin, ada material, ada bahan baku, dan metode. Terima kasih sudah menonton video hasil kerja praktek saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.